Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya kita membuat admin di mana dia menginput form pasien dengan karyawan. Selanjutnya di video tutorial yang selanjutnya ini kita akan membuat di mana admin ini dia akan menginput form rawat inap, di mana kita coba lihat di database-nya. Jadi mana? Kita lihat di bagian rekam medis. Terus kita lihat di sini di rekam medis ini ada tanggal kontrol, metode pembayaran, ID kasir, ID karyawan kasir, status perawatan, terus jenis perawatan. Jenis perawatan di sini kita menggunakan angka 1 dan 2, di mana angka 1 ini dia rawat jalan, sedangkan angka 2 ini dia rawat inap. Jadinya sebelumnya ceritanya seperti ini. Dia melakukan pemeriksaan di dokter, terus dokter merekomendasikan supaya dia rawat inap. Jadi di sini rawat inapnya ini kita akan melalui rekam medis, di mana nanti jenis perawatannya ini ada 1 dan 2, di mana 1 itu rawat jalan, sedangkan 2 itu rawat inap. Oke, di sini ada tensinya, suhu, berat badan, terus tanggal check-in, ada ID karyawan, terus keluhan awal, ID poli, ID jadwal karyawan, terus dengan tanggal pelayanan, terus ada ID pasien. Di sini kita langsung saja ke bagian scriptnya kita ke bagian data rawat inap. Oke, di sini kita ganti dulu. Jadi sebelumnya di sini sebelum dia masuk ke rawat inap, petugas itu dia memilih pasien supaya dia ini yang rawat inap atau rawat jalan. Di sini kita buat grid-nya atau untuk kelasnya, untuk bagi kolomnya jadi 2. Di sini div kelas dengan div di sini div kelas. Di sini kita buat posisinya itu 66 12. Di sini kita pakai 66. Selanjutnya di selanjutnya di sini kita akan buat, jadi di sini kita akan pakai list dinamis, di mana list dinamis ini dia akan mengambil data dari database-nya, di mana dokter sudah mengubah atau merekomendasi pasien tersebut untuk jenis perawatannya itu rawat inap. Jadi kita ambil script, kayaknya di sini yang list dinamis ini, Ctrl C. Selanjutnya kita paste di sini. Oke, selanjutnya di sini kita ganti ini dengan pilih pasien. Terus selanjutnya di sini nama fieldnya itu ID pasien. Oke, selanjutnya di sini sebelumnya ID pasien ini kan kita ambilnya itu dari rekam medis.
Dimana di sini kita ambilnya tuh dari rekam medis karena kalau kita ambil dari tabel pasien itu nanti semua pasien itunya nama pasien itu muncul semua. Maksudnya pasien itu munculnya semua nama pasiennya. Jadi di sini kita ambilnya tuh di rekam medis. Terus kita lihat di bagian pasien. Sebelumnya kita kalau melakukan pemeriksaan atau kita ke rumah sakit untuk periksa, itu biasanya orang akan meminta nama lengkap kita, terus dengan tanggal lahir, dimana supaya bisa membedakan orang tersebut. Dimana nanti kalau misalnya orang itu namanya sama, tapi kita bisa dapat lihat dari tanggal lahirnya atau dengan nama atau dengan ID pasiennya. Jadi di sini kita select pasien titik itu nama. Jadi di sini kita ambil dua tabel, di mana tabel rekam medis dengan pasien. Terus koma pasien titik tanggal lahir, terus koma lagi rekam medis. Rekam medis ini yang kita ambil ID pasiennya. Oke, di sini kita lanjut dulu. From nama tabel. Di sini sebelumnya tabelnya itu kita menggunakan dua tabel, yang dimana tabel pasien dengan tabel rekam medis. Yang mana rekam medis dengan tabel pasien itu yang menjadi penghubung foreign key dan primary key-nya itu adalah ID pasien. Jadi di sini kita ganti dengan pasien titik ID pasien. Di sini kita tulis dahulunya itu adalah nama tabelnya. Pasien titik ID pasien harus sama dengan rekam medis. Rekam medis titik ID pasien. Maaf, di sini from-nya itu kita tulis dulu tabelnya, itu tabel pasien dengan tabel rekam medis. Where-nya itu yang pasien titik ID pasien harus sama dengan rekam medis dengan ID pasien. Terus and di sini kita mau menampilkan hanya yang rawat inap. Jadi di sini kita harus lihat jenis perawatannya itu yang sama dengan 2, supaya dia hanya menampilkan yang rawat inap. Terus di sini kita and rekam medis titik jenis perawatan sama dengan 2. Seperti ini ya. Oke. Di sini kita bisa lihat selanjutnya jika ditemukan, berarti di sini jika dia ditemukan datanya itu akan tersimpan di rawat inap. Sebelumnya kita lihat di rawat inap, database yang di tabel rawat inap. Di sini kita lihat yang tersimpan itu adalah ID rekam medisnya. Jadi di sini kita harus tambahkan dengan rekam medis titik ID rekam medis. Oke. Jadi yang di sini nanti akan ditemukan itu adalah ID rekam medis.
ini adalah value-nya, dari dia akan tersimpannya itu adalah ID rekam medis ke bagian tabel rawat inap. Selanjutnya di sini ada pilihan lagi, yang di sini labelnya. Di sini labelnya itu akan yang ditampilkannya itu adalah nama dengan kita copy saja, Ctrl C. Nama dengan tanggal lahir. Oke, di sini kayak untuk captionnya itu, dimana nanti dia akan menampilkan itu nama dengan tanggal lahir. Nanti yang tersimpannya itu adalah ID rekam medis di bagian tabel rawat inap. Oke, di sini kita coba tes. Kita login dulu, masuk. Di bagian rawat inap. Di sini ada terjadi kesalahan. Oke, di sini kita lanjut. Sebelumnya di sini nama pasien dengan tanggal lahirnya belum muncul. Di sini ada terjadi kesalahan, dimana di sini kita tidak pakai tanda bintang lagi. Kita langsung from. Kita refresh. Oke, di sini kita bisa lihat yang untuk rawat inapnya seperti ini. Kita lihat dulu. Di sini rawat inapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat metodenya dulu. Di situ sudah berhasil, dia menampilkan nama dari pasien terus dengan tanggal lahirnya. Selanjutnya kita lanjut, kita buat form metodenya dulu. Form actionnya itu kita buat tanda tagar dulu, dimana linknya tuh nanti baru kita buat. Di sini kita belum merencanakannya, jadi kita pakai tanda tagar. Selanjutnya metodenya itu di sini kita pakai dengan post. Ini mana post ini dia tidak menampilkan sebuah tanda, misalnya seperti angka satunya, tidak menampilkan variabelnya. Selanjutnya kita lanjut, select, kita taruh formnya di sini. Oke. Selanjutnya nanti kita akan buat menu cari, supaya saat dia klik misalnya pasiennya, nanti dia akan klik go, di situ akan muncul menu pencarian, di mana akan muncul informasi dari pasiennya. Sini. Selanjutnya kita cari saja di bagian input grupnya, terus kita pakai yang seperti ini.
yang nanti ada go-nya di bagian sini, search-nya kita pakai yang ini, kita copy yang ini. Selanjutnya kita paste di sini, Ctrl V. Selanjutnya kita copy yang select ini, Ctrl C, terus Ctrl X, kita paste di sini. Oke, terus kita ganti ini dengan 2 B-nya, terus yang ini kita tidak perlu pakai lagi. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya kita bisa cek. Oke, tampilannya itu seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilih, terus kita tinggal go. Di sini kita bisa lihat di sini metode postnya yang itu yang berfungsi yang seperti ini. Kalau kita pakai get, yang nanti angkanya itu yang muncul. Oke. Selanjutnya di sini kita buat agar tampilannya itu jangan langsung tampilan nama pasiennya, dimana saat kita pilih ini nanti dia akan muncul seperti ini nama pasien selanjutnya. Jadi kita tambahkan option di bagian sini, option formula, terus kita tutup, terus ini silakan pilih pasien, terus kita tutup dengan option. Oke, kita coba tes. Oke, tampilannya itu seperti ini. Jadi kita tinggal pilih. Oke. Seandainya kalau kita langsung go, itu berarti dia suruh untuk kita memilih dulu, pilih salah satu baru kita go. Karena di sini kita sudah pakai request, supaya dia itu harus dipilih, tidak boleh tidak dipilih. Selanjutnya di sini seandainya kalau kita pilih pasien yang pertama ini terus kita go, nanti akan ada tampilan informasi pasiennya. Jadi di sini kita akan pakai tos, tapi sebelumnya di sini saya ubah dulu untuk kolomnya ini, saya ubah dengan 5, terus yang ini dengan 7. Supaya tampilannya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pilih di tos 2/4 tos. Terus kita pilih yang di sini dia nanti tampilannya itu seperti ini nanti tentang informasi pasien. Jadi kita copy yang ini sampai sini, copy, terus kita pastenya itu sebelum
formnya ini. Enter dulu, kita paste di form. Sebelum formnya, terus selanjutnya kita copy juga dengan JavaScript-nya. Kita simpan menyatu dengan ini saja. Oke. Maaf, kita copy dulu yang tadi mana ya? Ini dulu. Ctrl C, Ctrl X. Kita pastenya tuh sesudah form ya. Oke. Terus ini kita ganti dengan informasi pasien. Kita coba lihat ya. Oke, tampilannya itu seperti ini. Tuang kita buatnya tuh agak jarak sedikit. Kita tambahkan BR. Oke. Selanjutnya di sini jika dia pilih pasiennya terus go akan tampilkan ini, terus nanti informasinya tuh kita akan masukkan sama seperti yang direkam medis ini. Di sini kita coba selanjutnya di sini dimana sebelumnya nanti yang untuk informasi dari pasien itu dia akan menampilkan semua dari data yang ada di rekam medis. Sebelumnya di sini kita coba pakai get. Metodenya kita pakai get. Di sini kita refresh dulu. Kita coba pilih ini, terus kita bawa. Di sini nanti dia akan muncul. Di sini sebelumnya kita lihat dulu. Di sini kan nanti yang terpanggilnya di sini name-nya itu ID pasien, tapi seharusnya kita harus pakai ID rekam medis. Oke, kita refresh dulu. Kita hapus ini. Misalnya kita pilih yang ini, terus kita bawa. Di sini nanti dia akan muncul ID rekam medisnya itu 4. Misalnya oke, di sini 6. Jadi di situ kalau kita pakai get-nya itu nanti dia akan muncul tampilan nilai angkanya seperti 6, 4 dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai post, kita kalau pakai post berarti di sini dia akan sembunyi, dia akan menyembunyikan ID rekam medisnya supaya jangan terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk yang form actionnya ini kita kasih masuk data rawat inap, dimana nanti dia akan kembali lagi ke bagian data rawat inapnya ini. Kita coba refresh, dimana kita misalnya tanggal ini, terus kita go. Di sini dia akan kembali ke data rawat inap, dimana dia sudah mengirim kembali parameternya ke data rawat inap. Selanjutnya di sini kita coba tes yang ini.
PHP echo variabel post itu ID rekam list terus. Oke, kita coba tes ya, kita coba tes misalnya, terus kita go. Oke, di sini dia mengirim ID rekam medisnya itu 7. Kita coba misalnya 0 tahun. Oke, dia mengirim ID rekam medisnya itu 8. Di sini kita bisa lihat, di sini nanti dia akan muncul ID rekam medisnya itu 8, tapi di sini dia tidak muncul ID rekam medis lagi karena kita menggunakan post. Kalau seandainya kita menggunakan get, berarti di sini dia tidak muncul, kadang dia muncul juga, kadang tidak. Nanti di sini akan muncul ID rekam medisnya itu di sini. Oke, di sini dari sini kita bisa lihat dan kita bisa membuat display untuk membuat informasi pasiennya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk displaynya yang tadi kita sudah membuat variabel postnya, dimana dia akan panggil ID rekam medisnya di bagian informasi pasiennya. Dia akan menangkap. Jadi di sini kita akan membuat listnya. Jadi di sini kita pakai UL terus enter, kita pakai list. Di sini ada nama, copy saya, Ctrl C, nama. Kita lihat dulu nama, alamat, terus tempat lahir, tanggal lahir, terus poli, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, terus ada poli. Di sini untuk di bagian daftar yang rawat inap ini, petugas tidak perlu tahu tentang penyakit dari pasiennya, dimana di sini cukup dokternya saja yang tahu keluhan-keluhan atau penyakit yang dirasa oleh pasien. Selanjutnya dengan yang terakhir dokternya. Oke, selanjutnya di sini kita ganti dengan nomor rekam medis. Oke. Oke, kita coba tes. Oke, tampilannya tuh seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat bagaimana dia untuk mengisi data-datanya ini. Jadi kita kembali dulu. Selanjut di sini kita akan tambahkan script di mana dia akan
cari data di tabel lain. Di sini kita bisa ke bagian sini, terus cari data di tabel. Kita copy yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita paste di bagian sini. Oke, terus yang ini tidak perlu lagi karena konektornya tuh sudah ada di atas. Terus RC-nya ini kita tidak perlu pakai karena datanya itu pasti ditemukan. Jadi kita tidak perlu pakai RC-nya. Terus ini kita hapus dulu. Oke. Terus nama variabelnya ini kita ganti dengan variabel cost. Terus nama filenya itu ID rekam medis. Terus nama tabelnya ini dia ada di rekam medis. Terus nama filenya itu ID rekam medis. Like variabel, nama variabel. Di sini filenya itu nanti dia akan menemukan nama filenya itu. Selanjutnya di sini kita lihat dulu di bagian database-nya di rekam medis. Sebelumnya di rekam medis ini untuk ID pasiennya ada, tapi dia tidak menemukan nama. Di sini dia hanya tampilannya itu nama ID pasiennya saja. Terus masih ada alamat, tempat lahir dengan tanggal lahir, yang dimana di situ semua ada di tabel pasien. Terus di sini cuman ada ID Polri-nya saja. Selanjutnya di sini kita perlu panggil lagi di bagian aset, terus di bagian atribut global, dimana kita memanggil namanya itu dari ID pasien yang dimana ada di ID rekam medis. Dimana kita lihat di bagian sini kita ingin menampilkan nama pasien, yang dimana kita memerlukan sebuah atribut global yang dimana dia mengubah ID rekam medis menjadi ID pasien. Terus dari ID pasien tersebut baru kita cari datanya atau cari namanya. Oke, di sini kita langsung saja copy script yang ini. Terus kita paste. Selanjutnya kita ganti nama pasien ini dengan ID pasien. Terus di sini variabel ID rekam medis. Terus
select bintang ini kita hapus jadi ID pasien from, yang dimana dia berada di rekam medis, where-nya itu ID rekam medis, like-nya itu ID rekam medis. Yang dimana kita bisa lihat di bagian rekam medis ini, di tabel rekam medis ini dia cuman ada ID pasiennya saja. Selanjutnya dimana di bagian sini kita bisa lihat fungsinya itu ID pasien dengan ID rekam medis, yang dimana select ID pasien yang ada di rekam medis, ID pasien yang ada di rekam medis, where dimana ID rekam medis like ID rekam medis, variabel ID rekam medis, yang dimana jika dia sudah menemukan, di sini dia akan menampilkan ID pasien. Selanjutnya di bagian data rawat inap ini kita tambahkan atau kita panggil untuk atribut globalnya. Jadi kita copy yang ini, terus kita paste di sini, kita ganti dengan atribut global. Selanjutnya di sini kita lihat, sebelumnya tadi kita sudah buat di bagian atribut globalnya, di mana sudah ditemukan. Jadi di bagian sini select bintang itu from, dia di mana di sini dia sudah menemukan, jadi kita ganti dengan from pasien, di mana where ID pasien, terus like nama variabel. Di sini nama variabelnya itu masih ID rekam medis. Sebelumnya kita lihat di atribut, di mana di sini dia ID pasien, di mana dia mengubah variabel ID rekam medis menjadi ID pasien. Jadi di sini kita tambahkan ID pasien, terus kita tutup. Dimana yang tadi kita hanya ID rekam medis, yang dimana kita converse-nya itu dimana ID pasien, dimana dia mengconverse ID rekam medis menjadi ID pasien. Jadi di MySQL query-nya itu select bintang from pasien where ID pasien like variabel nama variabel. Dimana di sini kita tidak pakai ID rekam medis lagi, yang dimana kita sudah mengkonvertnya jadi ID pasien menggunakan atribut global yang ada di fungsi ini, yang ID pasien kita mengkonversi ID rekam medis menjadi ID pasien. Dimana semuanya sudah berhasil, jadi di sini dia akan menampilkan nama, di mana di tabel pasien itu ada nama. Jadi kita coba tes. Di sini dia ada error. Di sini dia masih error di atribut global. Baik, di sini kita lanjut. Di sini dia masih terjadi error. Tadi sebelumnya saya mencoba
di sini kita coba keluar titiknya 3 kali. Di sini 3 kali, dia keluarnya tuh 3 kali. Terus di sini kita coba refresh. Oke, di sini dia masih terjadi error. Tapi errornya ini kita bisa buat agar errornya itu jangan kelihatan, atau kita matikan errornya. Dan di sini namanya sudah muncul, misalnya coba kita tes. Oke, di sini namanya muncul, tapi dia masih error di bagian user interface di data rawat inap. Jadi di sini saya matikan errornya di bagian atas ini. Kita enter dulu. PHP terus error di reporting terus nama. Oke, di sini kita coba refresh. Oke, di sini tampilannya sudah berubah, kita sudah matikan errornya, jadi sudah muncul seperti ini. Kita coba ulang. Oke, nanti kita akan buat agar namanya ini muncul di bagian sini. Jadi kita kembali dulu. Selanjutnya kita ke bagian bawah sini, terus yang ini kita ganti dengan variabel nama pasien sama dengan ini, terus variabel alamat sama dengan, kita lihat dulu di bagian database nya itu di bagian pasien itu alamat biasanya biasa saja. Alamat terus variabel tempat lahir tempat lahir variabel tanggal lahir periode oke. Oke. Ya toh, kenapa saya sebut istri sekalian ketawa? Hah? Sini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V,
So, kita tinggal ubah saja nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon. Wait, kita lupa titik koma. Oke, kita coba tes. Wait. Oh ya, nama pasien. Oke, kita coba tes ya. Ini terus bu. Oke. Sini sudah berhasil untuk tampilan dari pasiennya, yang dimana ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dengan telepon. Nanti kita akan buat untuk bagian poli dengan dokternya. Sebelumnya di sini kita bisa lihat di bagian tabel pasien itu poli dengan dokternya itu tidak terdaftar di sini, yang mana dia ada di rekam medis. Ini ada di rekam medis, di ID poli, terus di poli sini itu ada nama poli. Jadi di sini di bagian bagian sini kita tambahkan rekam medis titik ID poli. Selanjutnya kita panggilkan di bagian sini, di mana kita ketiknya tuh di sini variabel ID poli itu sama dengan variabel D itu ID poli, terus jangan lupa titik koma, yang dimana ID poli ini disimpan dalam variabel ID poli. Sebelumnya yang ini kita tidak jadi konversikan, jadi kita buat sama kayak tadi yang ID pasien. Jadi kita ke atribut pasien, atribut global, terus kita copy yang script ini, kita paste di sini, terus kita ubah yang ID pasien ini jadi ID poli. Ini mana dia ada di rekam medis, dimana dia jadi variabel ID rekam medis, dimana select ID poli yang ada di rekam medis, dimana rekam medis like ini, dan dia akan menampilkan ID poli. Terus kita akan balik ke sini, kita ke bagian bawah sini. Selanjutnya di sini kita copy paste saja yang script yang ini. Ctrl C, terus paste di sini. Selanjutnya dia ubah
rekam medis jadi ID poli. Terus ini select from. Selanjutnya di sini karena dia menghubungkan sekitar 3 tabel, yang mana ada tabel poli, terus ada tabel dokter poli dengan karyawan yang saling berelasi. Jadi di sini kita poli titik nama poli, terus koma, dimana dokter poli titik ID karyawan, terus koma lagi, ada karyawan titik nama. From. Di sini sebelumnya di poli ini namanya itu di poli tabel poli itu ada ID poli dengan nama poli, dan dokternya itu kita lihat di dokter poli, yang dimana dia ada ID poli dengan ID karyawan. Di sini ID karyawannya kita belum ada nama, jadi kita ke tabel karyawan, yang mana ada kita lihat dari ID karyawannya yang dimana ada namanya. Selanjutnya kita lanjut dulu. Ini from. Di sini dia menghubungkan 3 tabel, dimana ada tabel poli, terus dokter poli, dan karyawan. Where-nya itu di sini kita menghubungkan poli dengan dokter poli. Jadi poli titik ID poli itu harus sama dengan dokter poli titik ID poli. Selanjutnya kita menghubungkan dokter poli dengan karyawan, dimana lanjut dokter poli titik ID karyawan itu harus sama dengan karyawan titik ID karyawan. Oke. Terus yang bagian sini ID poli like nama variabel. Oke, selanjutnya kita hapus dulu yang sekitar ini, terus kita ganti dengan poli dengan dokter. Sini kita ubah dokter, terus ini kita juga ubah jadi poli. Maaf, ini nanti dia menghasilkan itu nama poli, terus dengan karyawannya itu dia tampilkan nama. Terus kita panggil dulu echo variabel poli. Terus kita copy saja. Ini kita ganti dengan dokter. Di sini kita coba tes.
sini dia belum tampilkan nama poli dengan dokternya. Kita pilih jadi kan poli. Select poli, nama poli, dokter poli. Bisa. Poli. Dokter poli, ID karyawan, Poli titik ID. poli, dokter poli, karyawan, poli, titik ID poli. Oh ya, dokter poli. Jadi di sini dia belum berhasil karena di sini kita ketiknya tuh cuma dokter saja, tapi di sini seharusnya dokter poli titik ID poli. Kita coba go. Oke, di sini baru berhasil. Dia tampilkan nama polinya dengan ID karyawannya tuh. Terus di sini ada nama karyawannya atau nama dokternya. Jadi di sini kita tambahkan poli titik ID poli, terus di sini dokter poli ya, kita tambah poli. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini baru dia tampilkan. Coba ulang. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita ubah nomornya ini, nomor rekam medisnya, supaya kita bisa tahu ini nomor rekam medisnya itu berapa. Jadi kita ke bagian sini, kita copy yang ini, Ctrl C, terus ini kita ganti dengan ID ya. Kita ganti dengan ID, terus ini kita terus titik koma, kita coba refresh. Oke, di sini ID rekam medisnya itu 4, kita bisa lihat. Oke, di sini sudah. Nah, di sini kita ganti saja ID rekam medisnya ini. Ctrl C, terus kita ganti di sini. Ctrl V. Oke, kita coba refresh. Oke, coba ini. Oke, ID rekam medisnya 2, terus Kalistus. Oke, 4, 6, oke, 7, 8. Oke.
Oke, di sini sudah untuk ini. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian rekam medis. Kita lihat di rekam medis ini. Di sini cuman ada jadwal karyawan, yang dimana jadwal karyawan dokter. Terus di sini ID karyawan, yang dimana perawat pemeriksa. Di sini kita tidak ada untuk semacam ID karyawan, yang dimana dia menentukan karyawan yang dokter punya. Jadi di sini kita tambahkan gimana? Struktur, terus kita tambahkan after ID poly, terus go, kita tambahkan ID karyawan dokter, terus ini kita garis bawah, terus kita save. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini, browser, dan kita lihat di bagian sini. Oke, kita lihat dulu di bagian poly. Maaf, dokter poly. Oke, kita kembali ke rekam medis. ID poly yang satu itu ID karyawan dokternya itu satu, terus yang ID poly 3 itu 2, terus ini 3, terus ini 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di sini karena kita sudah tambahkan ID karyawan dokter, selanjutnya di sini fungsi yang ini juga akan berubah. Dia di sini tidak pakai ID poly lagi, yang mana ID rekam medis. Di sini kita kembali ke atribut globalnya, kita ganti ini dengan ID dokter, terus ini nanti dia akan menampilkan ID karyawan dokter. Oke, di sini supaya panggilannya tuh untuk ID dokter saja, kita kembali ke data rawat inap supaya ini tampilan untuk ini tidak terlalu banyak, dimana kita carinya itu karyawan, select karyawan, ini kita cari namanya saja, terus from karyawan, where ini kita ganti dulu, kita hapus dulu, where ID dokter like variabel, nama variabel. Di sini maaf, bukan ID dokter tapi ID karyawannya. Karyawan, terus di atribut global ini bukan ID poly tapi ID karyawan. Terus
Kita coba refresh. Wah, wait. Kita pisahkan dulu untuk polynya dulu. Kita hapus dulu. Terus kita coba refresh. Masih sama. Kita hapus dulu. Oke. Kita coba refresh. Oke. Sini dia tidak muncul lagi. Nah, kita lihat di sini, ini seharusnya ID dokter. Kita coba refresh ulang lagi. Oke. Di sini dokternya belum muncul ya. Oke. Oke, di sini mungkin ada kesalahannya tuh di sini karena sebelumnya di rekam medis ini kita menggunakan ID karyawan dokter. Di sini kita hanya pakai ID karyawan. Jadi kita tambahkan dokter. Dulu rekam medis, ID rekam medis. Oke. Kita coba refresh ulang lagi. Oke, di sini baru dia muncul. Coba kita tes. Oke, di sini baru dia muncul atau tampil. Selanjutnya untuk polynya kita buat lagi baru untuk polynya. Ctrl C terus Ctrl V. Kita ganti ini dengan poly, terus kita tambahkan fungsinya lagi. Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita ganti dengan poly. Oke, select bintang ID poly from rekam medis kayak gini. Di sini dia akan tampilkan ID poly. Oke, benar. Kita lanjut ke sini. Oke. Untuk polynya kita hapuskan dulu. Terus di sini di sini masih untuk polynya kita belum isi, tapi kita akan membahasnya di dimana di video tutorial selanjutnya, dimana kita input form rawat inap part 2. Yang ini part 1, jadi part 2 nya nanti kita akan sambung mulai dari polynya ini. Oke, sekian pembahasannya untuk admin, dimana dia menginput form rawat inap part 1. Part 2-nya kita akan mulai dari poly. Oke, sekian pembahasannya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.